mau menerima kebenaran Islam. Semoga saja lawan debat saya malam ini juga mau menerima kebenaran Islam, ya, kebenaran yang diajar oleh Yesus Kristus, yaitu menyembah Tuhan yang esa. Nah, ketika kita menyembah Tuhan yang esa, maka kita perlu mengetahuinya dari pedoman hidup kita. Nah, pedoman hidup oleh umat Islam pertama-tama adalah Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan kias dari para ulama untuk menjelaskan bagaimana Al-Quran maupun sunnah, kan kayak gitu. Nah, di Kristen pastinya mereka memakai Bible mereka. Maka dari itu request dari Pak Pendeta dan Cengumek, malam ini kita akan jabarkan kitab mana yang kitab suci. Nah, ini sebenarnya adalah tema yang menarik dan pembahasan yang sangat luas, teman-teman. Sangat luas. Maka dari itu perhatikanlah, ya, simaklah diskusi ini sampai selesai. Kalau opening belum nyeberang, ya teman-teman, belum nyeberang. Tetapi di 5 menit pertama ini saya akan jelaskan tentang masalah Al-Quran kita dulu, ya. Jelas Al-Quran kita itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Di mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam Quran surah Al-Hijr, ya, di ayat ke-7. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Apa bukti penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran kita? Salah satunya Allah jaga dengan metode hafalan, terus metode tulisan, serta Allah memfirmankan stempel Al-Quran di dalam Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Kita dapat melihat Al-Quran kita sampai saat ini, sealim apapun orangnya, setakwa apapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, tidak ada yang dapat mengubah Al-Quran kita satu huruf pun. Satu saja pasti ketahuan. Kemarin kejadian di Indonesia ketika Kementerian Agama salah cetak Quran surah Al-Kahfi. Cuma satu huruf salahnya, ributnya seluruh dunia. Bayangkan begitu. Itu adalah bukti penjagaan dari kitab Al-Quran, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, jadi tidak ada kitab suci seperti kitab sucinya umat Islam. Kitab yang lain dengan gampang diubah-ubah, dengan gampang direvisi, dengan gampang ditambah-tambahi. Makanya Allah sebutkan kitab-kitab terdahulu itu, ya, di dalam Quran Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab. Maksudnya menulis kitab itu menulis dengan tangannya, tetapi dia memasukkan pemikirannya ke dalam kitab tersebut, lalu dikatakannya hadza min indillah, ini dari Allah, ya. Untuk apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Nah, tidak usah di zaman dulu, tidak usah di zaman dulu, di zaman sekarang aja kita dapat melihat, ya, orang yang mengambil keuntungan sedikit dengan merevisi kitabnya lalu terbit yang baru, itu apa? Pasti cuan tuh, ya, pasti cuan yang berjalan. Ada terbitan yang baru, cuan lagi jalan tuh, pasti duit lagi yang jalan. Keuntungannya sedikit, tapi celaka orang yang seperti itu. Makanya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 kata Allah seperti apa? Wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Akan ada sebagian orang yang memutar lidahnya untuk membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu adalah kitab suci dari Allah, padahal wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari Allah. Jadi maha suci Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, teman-teman jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman, biarkan kita menang lah ya. Jangan kalah terus teman-teman ya, menang. Saya kalah terus sama Pak Ustadz ini. Jadi kasih kita kasih dong pendetanya. kemenang.
Iya, kasihlah menang teman-teman ya. Oke, baik. Dengan mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Ustadz tadi sudah memulai awal tadi apa yang Pak Ustadz sedang bicarakan. Saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa kitab suci Alkitab kita itu adalah kitab suci yang tidak pernah terkalahkan oleh apapun juga. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk mendegradasi, ya, untuk menjatuhkan kitab suci kita namanya Alkitab. Meskipun Allah tidak pernah berfirman bahwa Dia akan menjaga kitab suci ini, namun kitab suci ini sangat terjaga keakurasiannya. Dia sangat terjaga betul-betul kebenaran yang ada di dalamnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, Alkitab itu telah difirmankan sebelum Abraham, zaman Musa saja, zaman Abraham, zaman Adam, kitab suci itu sudah disampaikan dan tidak pernah ada sedikit pun kesalahan di dalamnya. Ya, kenapa tidak ada kesalahan di dalamnya? Sekalipun ada banyak orang yang mengatakan bahwa kitab itu sudah diedit-edit. Perlu teman-teman ketahui bahwa bukan kebenaran yang di dalam itu yang diedit, tetapi yang diedit itu adalah penyesuaian bahasa. Ya, kita tahu bahwa bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan di setiap perjalanannya. Maka yang diedit itu adalah perkembangan bahasa itu, ya, akan disesuaikan. Tetapi kebenaran, mengenai kebenaran itu tidak pernah diedit. Nah itu. Nah, apa dasar penulisan kitab suci? Teman-teman, contohnya saudara-saudara Pak Ustadz ini selalu ketika ada orang yang bersahadat, dia akan selalu mengatakan bahwa tiada, aku bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah. Betul, betul. Ya, jadi memang tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Artinya Pak Ustadz ini tidak mempunyai Tuhan, dia hanya ada Allah saja. Namun bagaimana dia mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah saja, kalau Allah itu tidak pernah dilihat, tidak pernah disaksikan keberadaannya, bahkan tidak ada orang yang pernah tahu bahwa Allah itu betul-betul ada atau tidak ada, ya. Karena selama hari-hari belakangan ini saya bertanya tentang Allah, siapa Allah mereka, mereka tidak bisa menyebutkan, bahkan ciri-ciri Allah mereka pun mereka tidak sebutkan karena memang tidak ada yang melihat. Namun teman-teman, ada satu data yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua mengenai data dalam firman Tuhan. Coba teman-teman lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-1 gitu ya. Nih 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata begini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kekristenan itu memahami tentang kesiapaan Tuhan kita itu bukan cuma dari modal imani saja, bukan teman-teman, tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan, apa yang mereka raba dengan tangan mereka yang wujudnya nyata, itulah yang mereka tuliskan menjadi suatu kitab suci. Sementara kitab sucinya Pak Ustadz ini, Nabi Rasulullah sendiri berkata jangan pernah, tidak ada perintah. Itu pertanyaan saya mungkin ya untuk memulai diskusi ini lebih enak. Pertama, buktikan kepada saya bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menuliskan kitab Quran, menuliskan Quran itu ya dalam bentuk kitab. Coba Anda buktikan ada perintah itu. Nah, kalau sudah dibuktikan, Anda buktikan tidak atau ada, kemudian Anda tunjukkan kepada kami bahwa Sabit yang menulis kitab itu memiliki potensi atau dia memiliki kebenaran untuk menuliskan kitab itu, atau adakah kitab itu yang dia tambah-tambah yang tidak sesuai dengan Rasulullah yang pernah dikatakan oleh Rasulullah karena Rasulullah sudah meninggal. Nah, itu pertanyaan pertama saya. Tunjukkan bukti dasar bahwa kitab suci itu diperintahkan untuk dituliskan ya.
Nah, yang kedua, tolong Pak Ustadz tunjukkan siapa penulis-penulis kitab suci itu. Dan yang ketiga yang seperti tadi, buktikan bahwa Allah Bapa itu ada, tidak ada Tuhan selain Allah. Makasih Pak, silakan. Baik. Oke, kalah Wah, lagi loh ini lagi teman-teman. udah panas duluan Pak Pendeta rupanya, langsung nanya dia nggak sabar. Bukan panas Pak, ya kan kita bikin romantis aja lah Bapak, ini gimana sih? Teman-teman jangan lupa ya di tap-tap layarnya ya, dikirim apa aja yang perlu dikirim biar kita menangkan lah satu ronde lah minimal, iya kan? Teman-teman satu ronde lah kita menangkan dengan Pak Ustadz Ayo ini. yang Baik Kristen, teman-teman, terima katanya kasih ajaran kasih untuk itu kasih gift singa lah Pak Pendetanya. Oke, teman-teman, dari narasi Pak Pendeta tadi ada beberapa poin yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, kata Pak Pendeta, ya, bahwa kitab suci itu dari kesaksian, dari penyelidikan itu juga dianggap suci. Padahal enggak ya, enggak. Yang namanya kitab suci artinya suci dari pendapat orang lain, suci dari kesaksian orang lain, ya, suci dari penyelidikan seperti wartawan gitu. Nah, kitab Pak Pendeta, contoh penulis Lukas, kan itu kan dia menuliskan ya sesuai dengan penyelidikan. Kok kenapa bisa dianggap suci? Jangan-jangan kitab wartawan, ya, tulisan wartawan di koran situ, ya, di koran, banyak tuh koran di seluruh Indonesia, jangan-jangan dianggap suci juga nanti Pak Pendeta. Gak bisa, itu tolak ukurnya seperti itu. Yang namanya kitab suci itu pastinya 100% firman dari Tuhan, bukan kesaksian, bukan juga penyelidikan. Lukas 1 pasal 1 sampai 3. Saya tidak pakai asumsi. Ya, silakan Anda buka yang Kristen ya, kalau Anda tidak membaca kitab Anda. Kitab Anda itu kitab penyelidikan, bukan kitab suci. Yang kedua, saya membahas tentang masalah Pak Pendeta tadi ya, langsung menyerang ke dalam Al-Quran kita. Mana perintahnya Al-Quran kita itu untuk dituliskan, kata beliau. Baik, saya akan bukakan data ya kepada Anda semuanya. Perintah Al-Quran untuk dituliskan. Nih, ya, tulisan Arabnya. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni. Nah, langsung aja dah. Pak Pendeta juga nggak bisa baca dia. Di sini ya. Nih, diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menulis selain Al-Quran dariku. Yang diperintahkan Nabi, tuliskan Al-Quran saja, bukan selain Al-Quran. Jangan kalian menulis selain Quran, kata Nabi. Yang dituliskan itu Al-Quran saja. Perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk menuliskan Al-Quran. Siapa saja yang ditunjuk Nabi? Ya ada 4 Pak Pendeta. Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Nah, itu sekretaris Nabi untuk menuliskan Al-Quran. Jadi, apa yang disampaikan Nabi kami itu berdasarkan Quran surah An-Najm, Pak Pendeta ya. In huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia menyampaikan bukan karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang datang kepada dirinya. Nah, itu sama dengan yang diucapkan Yesus di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Sama, Yesus pun terima wahyu dari Tuhannya. Sama seperti Nabi Muhammad juga terima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disampaikan. Pak Pendeta, saya mau tanya, jika kitab suci menurut Anda adalah selain Tuhan bisa dianggap suci, saya pengen tahu ya, pihak kekristenan setahu saya doktrin asalnya, asal muasalnya katanya mengikuti Yahudi, kan kayak gitu, mengikuti Tuhannya Nabi Musa.
Pak Pendeta, saya mau tanya satu hal dulu sama Pak Pendeta dan tolong dijawab ya. Tolong dijawab. Jika tulisan Yohanes, tulisan Paulus, tulisan Matius, tulisan Markus, tulisan Lukas Anda anggap firman Tuhan dan itu suci, saya pengen nanya, di mana tertulis Tuhannya Nabi Musa yang di perjanjian lama langsung memberikan wahyu kepada Lukas, kepada Matius, atau kepada Paulus? Mana tertulis Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Nggak kayak gitu. Coba tunjukkan sama saya di mana seperti itu tertulis ya. Dan tolong dijawab. Mari kita tunggu jawaban dari Pak Pendeta. Silakan. Oke, keren teman-teman ya. Keren teman-teman. Baik. Haleluya, puji Tuhan ya. Bentar Pak Pendeta ya, belum ada pencetannya nih. Nah, udah ada tuh. Ya, belum keluar juga di saya itu. Oke, baiklah teman-teman ya. Dari tadi saya sih berharap Pak Ustadz ini bisa menjawab pertanyaan saya mengenai buktikan di dalam Al-Quran tentang siapa atau perintah untuk menuliskan tentang kitab suci Al-Quran. Tetapi Pak Ustadz tadi hanya menunjukkan, tidak menunjukkan data di mana, hanya membacakan saja. Bisa saja itu kita googling atau bisa saja kita edit di PDF atau lain-lain ya. Itu pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya mengenai buktikan bahwa Allah Pak Ustadz itu ada. Siapa yang pernah melihat, siapa yang pernah meraba, siapa yang pernah bertemu, berbicara dengan Allah, itu pun belum dijawab oleh Pak Ustadz ini ya. Ada 3 tapi 1 udahlah saya anggap 1 nggak apa-apa biar nggak dijawab. Tetapi 2 hal ini sangatlah krusial bagi saya untuk harus dijawab. Nah, pertanyaan tadi, ada suatu pernyataan dari Pak Ustadz Sadi yang agak sedikit menohok bagi saya ya, agak sedikit agak sedikit tidak profesional ya, karena Pak Ustadz tadi menyatakan suatu pernyataan bahwa Yesus menerima wahyu dari Allah. Nah sekarang Pak Ustadz, coba Pak Ustadz buktikan kepada kami bahwa di mana Yesus menerima wahyu daripada Allah. Nah mengenai permintaan Pak Ustadz soal wahyu, Tuhan berfirman kepada Yohanes, kepada Matius, kepada Petrus, kepada Markus, maka mungkin Pak Ustadz lupa bahwa apa yang dicatat oleh mereka ya itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Maka sebagaimana Yesus yang adalah firman itu bagi kami, itulah kebenaran itu. Itulah yang dicatat oleh mereka. Firman yang hidup itu, yang saya sudah bacakan dalam Yohanes 1 ayat 1, bahwa apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, nah itu ya yang harus dipahami oleh Pak Ustadz. Apa yang kami raba, apa yang kami saksikan, itu yang kami tuliskan. Itulah firman Tuhan yang hidup yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi jelas sekali apa yang ada yang ditulis oleh Markus, ditulis oleh Matius, ditulis oleh Yohanes, ditulis oleh Lukas, semua itu sesuatu yang mereka lihat, yang mereka raba, yang mereka dengar secara langsung, secara audible, bukan pakai perantara-perantara, tetapi langsung mereka dengar, langsung mereka lihat, dan itu yang mereka kemudian tuliskan kepada kita lewat Alkitab. Nah, Pak Ustadz tadi meminta coba mana wahyu atau mana firman yang berkata di Musa, kitab Musa, bahwa aku menuliskan surat ini kepada kamu, ya kepada Lukas, ya nggak ada Pak. Itu sama dengan Bapak, saya minta begini, coba tunjukkan di mana ketika Allah berkata atau Allah berkata kepada Muhammad bahwa sesungguhnya aku Allah mengangkat engkau menjadi nabi atas orang-orang muslim, ya kan? Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Allah berfirman bahwa ia mengangkat Rasulullah itu, melantiknya sebagai nabi, mengangkat dia sebagai nabi. Kalau ada penerjemahan atau ada sesuatu yang tersirat banyak, tetapi mana kata itu nggak ada.
Ya, jadi tolong Pak Ustadz jawab dulu mengenai siapa penulis Quran dan bukti Allah itu ada. Cara Pak Ustadz untuk menjelaskan hal itu bagaimana? Nah, saya sudah menjelaskan mengenai penulisan kitab suci kami. Ya, itu dapat saudara lihat di layar ini. Ya, ini ada layar, saudara bisa lihat. Nih teman-teman ya, nih seperti ini. Ini jelas teman-teman ya, dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11 kan ini teman-teman nih. Nih Wahyu pasal 1 ayat yang ke-11 nih. Katanya, apa yang kau lihat tuliskan itu dalam sebuah kitab dan kirimkan itu kepada ketujuh jemaat dan lain-lain. Nah, juga saudara-saudara di dalam Musa tentang tuliskan ya, sebentar. Ini di dalam Keluaran nih. Berfirmanlah Tuhan dalam Keluaran 17 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Jadi perintah untuk menuliskan kitab itu jelas sekali. Nih, di dalam Keluaran 24 ayat 12, maka hukum perintah yang telah kutuliskan. Jadi Musa langsung menuliskan. Oke, dalam Keluaran, berfirmanlah Tuhan nih, Keluaran pasal 27 nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini sebagai sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi kata-kata seperti itu adakah pernah dituliskan? Kalau tidak, berarti ini adalah ide sabit yang tidak pernah diperintahkan. Iya, silakan Pak Ustadz. Sudah Pak Ustadz. Oke teman-teman ya, itu tugas Pak Ustadz itu nih. Tapi kita tidak bahas, kalau lagi istirahat tidak bahas materi teman-teman ya. Ya, kalah terus saya teman-teman. Ayolah teman-teman di saya, ayo tolong dong di tapping layarnya, di tap ya, tap jangan di tapping, di tap layarnya. Kok saya kalah terus sih, bagaimana sih? Ayo teman-teman, ayo gaskan dong teman-teman. Ya, minimal saya menang aja satu Pak kali. Pendeta, dipukul-pukul aja HP-nya gitu. Ya, dibanting-banting Pak. Oke, kawan-kawan semuanya, saya mau jawab dulu ya. Itu tulisan dari mana? Kata Pak Pendeta tadi ya, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menuliskan Al-Quran. Itu kan berdasarkan dengan dalil yang saya bawa dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Maka dari itu, gimana penjagaannya? Metodenya memakai hafalan dan diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ditulis, Pak Pendeta. Nah, makanya dia memerintahkan untuk ditulis. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, berkenaan dengan Rasulullah pasti dari hadis gitu ya. Nah, sudah saya jawab satu hal itu kepada Pak Pendeta. Dan saya cukup salut dengan Pak Pendeta Yeremia ya, dengan beraninya Pak Pendeta mengatakan bahwa tidak ada firman Nabi Musa kepada Yohanes, kepada Paulus, kepada Matius, kepada Lukas. Kalau seperti itu, kenapa Anda yakini tulisan mereka adalah kitab suci? Oh, kata Anda itu mereka langsung lihat sendiri dari kejadian. Maka mereka tuliskan. Pak Pendeta, ada tertulis di kitab Anda ya, tertulis di kitab Anda, Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu para penulis pakai apa lihatnya? Tolong dijawab itu ya. Kata Anda, penulis kitab Anda itu mereka melihat langsung. Nah, di zaman dulu waktu Yesus itu naik ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa, penulis kitab Anda ini lihat pakai teropong apa gitu? Oh, bisa dan berani dia menuliskan seperti itu? Coba Anda jawab. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, kapan penulis-penulisnya melihat? Kalaupun penulis-penulisnya melihat, maka saya pengen minta kepada Anda itu pakai alat apa? Tolong dijawab seperti itu ya. Kita yang logis-logis aja kayak gitu. Nah, berkaitan tentang tuduhan saya, Pak Pendeta, yang saya ajukan kepada Anda, segala firman yang engkau berikan aku telah kusampaikan kepada mereka. Lalu saya bilang, Yesus terima wahyu, dan anda minta datanya kepada saya. Baik, Pak Pendeta perhatikan di layar nih ya. Yesus terima wahyu ya. Wahyu 1 ya, judul nih, inilah
wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus terima wahyu dari Allah. Nih datanya Yesus terima wahyu. Wahyu 1 pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Terima firman dia, terima wahyu Yesus itu Pak Pendeta. Ya itu datanya gitu. Jadi saya nggak ngomong sembarangan, pastinya dengan berdasarkan data-data yang ada di kitab Anda itu sendiri Pak Pendeta. Nah berkaitan tentang masalah kitab suci Pak Pendeta, saya menanyakan satu hal tapi Anda telah jujur, saya cukup salut. Saya juga ingin bertanya, kalaupun tulisan Lukas, tulisan Matius, tulisan Paulus adalah kitab suci bagi Anda, maka tokoh utama di kekristenan itu adalah Yesus. Mana pengesahan Yesus terhadap tulisan-tulisan Matius, tulisan-tulisan Paulus, tulisan-tulisan Lukas? Di mana tertulis kata Yesus, aku telah mensahkan tulisan Yohanes, tulisan Matius untuk diikuti Kristen? Mana kayak gitu Yesus ngomong? Coba tunjukkan sama saya. Kalau di Al-Quran ada, Pak Pendeta, ada wa tammas kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Langsung distempel Allah gitu. Karena Al-Quran itu dari dia. Nah, kalaupun Yohanes, Matius, Lukas menuliskan firman Tuhan yang mana Anda anggap Tuhan itu adalah Yesus, mana pengesahan Yesus terhadap tulisan-tulisan itu? Kita mengetahui Pak Pendeta, Lukas saja itu tidak bertemu dengan Yesus. Ya 70 tahun setelah Yesus diangkat baru Lukas menuliskan kitab Anda. Jadi saya dua pertanyaan, di mana pengesahan Yesus terhadap kitab itu, dan tolong ya pakai apa? Lihat duduk di sebelah kanan Bapak. Silakan. Oke, Pak Ustadz. Baik, ya nggak apa-apa deh kalah. Yang penting firman Tuhan bisa tersampaikan. Udah nggak dimenangkan nggak apa-apa teman-teman ya. Berdoalah teman-teman, nggak usah ini, berdoa aja sambil tap-tap layar ya. Oke, baik teman-teman ya. Pertama-tama Pak Ustadz ini berbicara mengenai firman Nabi Musa tentang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya tidak berkata tidak ada, itu nggak ada. Seperti kata saya, coba tunjukkan bukti bahwa Allah mengangkat dan melantik Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Di mana ada ayat itu? Kan Pak Ustadz juga tidak bisa memberikan jawaban soal itu. Ya, jadi kalau Musa berfirman kepada Nabi Musa yang enggak, Nabi Musa berfirman kepada Matius, Markus, Lukas yang enggak ada, tetapi kutipan-kutipan dari apa yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa itu jelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu jawaban Pak Ustadz mengenai bahwa Yesus naik ke langit. Nah, siapa tuh? Kan siapa tuh yang pakai teropong apa dia nih? Nih saya Pak Ustadz, saya ingin Pak Ustadz tidak menyebutkan ayatnya di mana. Jadi saya perlu mengkonfirmasi kepada Pak Ustadz ini ayat-ayat itu nih. Kata Matius pasal 26 ayat 64, jawab Yesus, aku telah mengatakan akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, datang di awan-awan di langit. Jadi ini kata Yesus. Oke, Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi mana yang Pak maksudkan ini yang di mana? Sesudah itu Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin ayat-ayat itu yang perlu Pak Ustadz jawab dari saya, bahwa ayat-ayat itu sendiri dikatakan oleh Yesus. Makanya sebagaimana yang saya katakan tadi kepada Pak Ustadz ya, mengenai di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ini udah jelas nih Pak Ustadz nih. Yohanes 1 ayat 1 ini udah jelas sekali nih. Nih, dia mengatakan apa? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar
Nih, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi apapun itu yang mereka lihat dan raba, mereka tuliskan. Jadi apa yang Yesus berkata tentang dia duduk di sebelah kanan Allah, itu adalah perkataan Yesus, dan mereka dengar, kemudian mereka tuliskan. Oke, saya sedikit kecewa tadi karena Pak Ustadz mengangkatnya perintah menuliskan Al-Quran itu ada di hadis. Yang saya minta itu ada di kitab. Kita kan bicara soal kitab suci, bukan bicara soal hadis ini. Karena teman-teman, Allah tidak pernah berfirman untuk percaya kepada hadis. Karena kalau nanti hadis, saya bisa bukakan ada hadis-hadis yang mengerikan, yang sahih tapi mengerikan. Apakah itu dapat dipercaya nanti? Ya, tetapi kita lebih kepada kitab suci. Mengenai Wahyu 1 ayat 1. Nah, di sini saya melihat ada sedikit miss ilmu pengetahuan ya. Coba kita baca baik-baik ayat itu ya. Nih, teman-teman. Ini perkataan Yohanes ini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa wahyunya? Yesus Kristus itu bukan penerima wahyu, tetapi dia pemberi wahyu dalam hal ini. Nih, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, kalau ini dipahami sebagai Yesus adalah penerima wahyu, maka Pak Ustadz buktikan di mana wahyu yang Yesus berikan itu. Yesus itulah penerima, pemberi wahyu. Karena Yesus itu sesuai dengan Yohanes pasal 1 nih. Yohanes pasal 1. Nih, ini Yohanes pasal 1 nih. Bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat yang ke-14 ya, di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Jadi kalau Pak Ustadz menuntut semua itu sudah dijawab, bahwa yang mengatakan itu Yesus. Apa yang kami lihat itu yang kami tuliskan, apa yang telah kami dengar itu yang kami katakan. Nah, pertanyaan Pak Ustadz Pak Ustadz belum jawab, siapa atau bukti bahwa Allah itu ada di dalam Quran gitu ya. Maaf sudah habis ya. Silakan Pak Ustadz diulang ya. Baik teman-teman ya, saya baik. Oke. Ya teman-teman, jangan lupa di tap-tap teman-teman ya. Gak apa-apa teman-teman, kalah menang, yang penting kebenaran tersampaikan ya. Aduh, saya ini penontonnya sih masih sedikit, gak apa-apa lah. Baik, kawan-kawan semuanya, tadi ada ketinggalan ya, mungkin saya lupa gitu, dimana di dalam Al-Quran itu dituliskan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu ada di beberapa ayat ya. Ada dibawakan di dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu dalilnya Pak Pendeta ya. Terus ada juga yang lain lagi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Itu jawabannya tuh ya. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, telah banyak rasul-rasul yang telah berlalu. Kayak gitu Pak Pendeta. Nah, berkaitan Pak Pendeta, waduh saya agak kecewa yang diberikan itu hadis, kita bahas Quran. Pak Pendeta ya, iman Islam itu dua pedoman. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dijelaskan oleh perlakuan dari Nabi dan perkataan dari Nabi. Contoh Pak Pendeta, kalau kita ke Al-Quran semuanya ya, ke Al-Quran semuanya ada perintah sholat, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Lalu kita tidak mengambil hadis, kayak gimana bentuk sholat, bagaimana tata caranya, bingung ntar orang. Maka dari itu dijelaskan oleh Nabi melalui perlakuannya dan melalui perkataannya, biar Bapak paham gitu kenapa saya bawakan hadis. Nah, seperti itu juga perintah Allah ya, menjaga Al-Quran bagaimana
metodenya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dituliskan dan dihafalkan. Gitu cara menjaganya, maksudnya gitu Pak Pendeta. Nah, berkaitan tentang masalah pertanyaan saya, ya Pak Pendeta, duduk di sebelahan Bapak itu pakai teropong apa penulisnya, lihat ternyata itu adalah pendengaran dari para penulis yang diucapkan oleh Yesus, kata Pak Pendeta. Kan kayak gitu. Pertanyaannya Pak Pendeta, apakah Yesus dapat dipercaya dia duduk di sebelah kanan Bapak? Karena tidak ada saksinya. Ayo, para penulis hanya menuliskan. Kan kayak gitu. Kata Pak Pendeta, semua itu dapat dibuktikan. Siapa saksinya yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Makanya sampai saya tanyakan, pakai teropong apa orang lihat? Kan kayak gitu. Karena apa? Para penulis ini hanya mendengarkan kata-kata Yesus lalu dituliskan tanpa dibuktikan gitu. Itu yang saya permasalahkan. Nah, dari seluruh penulis itu, Pak Pendeta, ya, saya cukup segan dengan Anda gitu. Berani jujur ya bahwa tulisan itu tidak ada stempel dari Tuhannya Nabi Musa, dan tidak sempat tadi Pak Pendeta juga menyampaikan kepada saya di mana tertulis bahwa Yesus ya menstempel atau memverifikasi tulisan dari Yohanes, Lukas maupun Matius. Di mana itu tertulis? Coba Pak Pendeta tunjukkan sama saya perkataan dari Yesus, ya, perkataan dari Yesus, bukan yang lain-lain, karena tokoh utamanya adalah Yesus. Kalau Bapak Pendeta Yeremia beralasan kepada saya, ya, semua penulisnya itu melihat dan menyaksikan. Baik Pak Pendeta, saya juga akan bertanya di Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi manusia, itu adalah tulisan dari Yohanes. Pertanyaan saya, kapan Yohanes melihat bentuk firman berubah jadi manusia? Itu kapan? Kapan? Entah ada harinya kah, entah ada tanggalnya kah, entah ada tahunnya. Kok berani kali dia menuliskan firman itu telah menjadi manusia? Ini di mana Yohanes ini lihat, dari mana dia? Dari mana dia lihat sehingga dia berani menuliskan seperti itu? Coba tunjukkan sama saya, di mana Yohanes melihat firman telah menjadi manusia. Kok bisa-bisanya dia berani banget gitu menuliskan seperti itu di kitab Anda? Pak Pendeta, berkaitan dengan Al-Quran saya, ya Pak Pendeta, saya rasa ya tidak ada seperti Al-Quran saya, karena Al-Quran saya itu dapat dibuktikan. Ya, buktinya seperti apa? Secara sains pun di dalam Quran surah At-Tur ayat 6, di situ Allah katakan, ya, di dalam laut ada api. Api itu tidak dapat menghabiskan air laut, dan air laut tidak dapat memadamkan api itu. Ternyata terbukti secara sains. Ada rupanya di Amerika sana, di bawah laut ada api, dan apinya tidak dapat padam. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Nah, tolong jawab pertanyaan saya, ya. Kayaknya kurang 5 menit Pak Ustadz ini sekarang. Kalau dulu saya yang kurang, kayaknya sekarang Pak Ustadz mulai kurang. Oke, baik teman-teman ya. Baik teman-teman, yang perlu Anda perhatikan sekali lagi di dalam kitab suci kita, menulis kitab suci kita itu Anda harus memperhatikan baik-baik ya tentang, sebentar teman-teman, saya ada peringatan ya. Tolong sebentar, nanti saya ada peringatan. Oke. Baik, yang menulis kitab suci Alkitab itu disebut juga wahyu Allah, atau sesuatu yang diinspirasikan oleh Allah, ilhaman Allah. Nah, sekarang Pak Ustadz tadi bertanya kepada saya tentang bagaimana Yesus menstempel tentang kitab suci yang ditulis mengenai dirinya. Jadi gini Pak Ustadz, kalau saya berbicara ada juru tulis saya, bagaimana lagi saya mau katakan bahwa itu lagi saya yang harus mengokeikan tulisan itu? Lawang saya, apa yang saya bicarakan itu yang dia tuliskan.
Nah, jadi dia sudah menuliskan sesuatu yang saya ngomong, dia udah tuliskan. Nah, Anda kemudian mempertanyakan mengenai Yohanes 1 ayat 14, bagaimana Yohanes bisa mencatat tentang hal itu, bahwa ada firman yang menjadi manusia. Dan kemudian Anda mengatakan Yohanes tahu dari mana. Disinilah firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu, firman itu, kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Di dalam 1 Timotius, di situ dijelaskan 3:16, diilhamkan oleh Allah. Jadi apa yang tidak mereka lihat itu adalah ilhaman Allah kepada mereka tentang firman yang menjadi manusia itu. Nah, kalau Pak Ustadz dari tadi tentang mempertanyakan tentang stempel-stempel itu, di mana Yesus melegalkan, itulah sekarang Pak Ustadz. Siapa yang melegalkan Quran? Lawang Quran itu tidak pernah disuruh tulis bahkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk menulis Quran, kecuali Anda bisa membuktikan memang Nabi Muhammad pernah mengeluarkan perintah untuk menuliskan Quran itu. Nah, kedua, Anda tadi sudah coba masuk tentang beberapa hal bahwa Yesus itu, Nabi Muhammad itu, Anda katakan tentang utusan. Saya percayalah hal itu, karena itu yang Anda memang sekarang katakan Nabi Muhammad itu utusan, ya kan? Tetapi yang saya ingin Anda buktikan kepada saya adalah tunjukkan di mana Allah berfirman bahwa Dia mengangkat, melantik Muhammad itu menjadi nabi. Ya, ditunjukkan di mana dia melantik Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Dan pertanyaan yang pertama yang belum pernah bisa dijawab ada oleh Pak Ustadz itu, ada buktikan, tunjukkan kepada saya mengenai Allah daripada Pak Ustadz itu. Karena kalau Allah ini belum pernah bisa, tidak ada yang pernah melihat, tidak pernah ada yang mendengar suaranya, tidak ada yang tahu tentang siapa Dia, bahkan Muhammad sendiri pun tidak pernah mendengar suaranya. Bagaimana kemudian Muhammad tahu bahwa sebenarnya yang berbicara kepada dia itu adalah malaikat yang datang dari Allah atau malaikat yang dari iblis? Karena ada data, ada bukti yang akan saya nanti buktikan kepada Pak Ustadz, bahwa iblis pun bisa melakukan itu. Iblis pun bisa menyampaikan firman itu. Karena yang menerima wahyu itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Dan ada beberapa keanehan-keanehan yang saya lihat Pak Ustadz, ketika Nabi Muhammad kepingin kawin. Contoh ya, Aisyah juga cemburu ketika Nabi Muhammad menggauli istri-istri perempuan-perempuannya yang lain, ya kan? Nah, Aisyah pun sempat menyangkal dan menentang Nabi Muhammad tentang ketika dia harus menjadikan istri-istri yang lain itu. Nah, jadi Pak Ustadz harus jelaskan. Sebenarnya kita sudah masuk pada topik yang berkembang lah ya. Coba Anda jelaskan dulu siapa Allah Anda sebenarnya. Apa modelnya, rupanya Allah Anda itu? Adakah dia benar-benar ada? Atau dia hanyalah sebuah cerita fiksi yang coba dikembangkan oleh penulis Quran ini? Apa yang bisa membuktikan eksistensinya? Karena kalau kita hanya bicara tentang bumi dan langit, jauh loh, 4.000 tahun sebelum Quran ada. Para orang-orang Sabi'in, Sabi'in itu kan Buddha Hindu ya, mereka itu sudah berkata yang menciptakan langit dan bumi itu adalah orang-orang Tuhannya, Sang Widinya, Sang Yangnya, Buddha utamanya. Orang-orang Yunani pun, para dewa-dewa mereka sudah mengatakan yang menciptakan langit dan bumi. Coba Anda tunjukkan secara spesifik ya tentang eksistensi Allahmu. Di mana Allahmu? Apa yang Allahmu buktikan tentang kehadirannya itu? Ya gitu Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, Oke. Ini seru nih. Ini kayaknya paling seru menurut saya diskusinya dengan Pak Pendeta Yeremia malam ini. Semangat banget gitu. Ya. Iyalah Pak Ustadz ya kan. Ini materinya ini kan, temanya ini kan Pak Dance ini. Ini ke Pak Dance Pak Dance nggak nonton acara ini, kebangetan lu Pak Dance ya. Besok tak kembalikan kamu. Tak kembalikan kamu lagi jadi Kristen lagi besok. Oke, dipencet dulu Pak Pendeta. Baik, terima kasih.
Saya jawab dulu apa yang dituduh oleh Pak Pendeta ya tentang masalah ketika Nabi Muhammad mau menikah turun ayat. Lupa Pak Pendeta. Ketika Nabi Muhammad juga ditegur oleh Allah ya. Coba kayak gini, masuk akalkah Pak Pendeta ya kalau Al-Quran itu adalah nafsu dari Nabi Muhammad? Kok bisa dia malah menegur dirinya sendiri? Gak mungkin. Contoh ya di Quran surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang mengucapkan Nabi Muhammad, yang ditegur Nabi sendiri loh. Gak mungkin kayak gitu. Anda contoh ya menuliskan kitab yang Anda buat tapi Anda menegur diri Anda sendiri, kan kocak kayak gitu jadinya. Gak mungkin bahwa Al-Quran itu dari Nabi ya, itu yang pertama ya, gak mungkin. Terus yang kedua Pak Pendeta ya, di ayat yang lain dapat kita lihat tentang teguran-teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Contohnya masalah cemburu tadi istrinya ya kayak gitu. Apa masalahnya di situ? Nabi Muhammad mengharamkan apa yang Allah halalkan, mau mengubah hukum, langsung ditegur oleh Allah melalui Al-Quran, langsung diluruskan oleh Allah gitu. Gak mungkin kalau Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad karena nafsu Nabi Muhammad, ngapain dia negur dirinya sendiri? Kan kayak gitu. Nah, berbeda Pak Pendeta. Gak apa-apa, saya akan jawab dulu semua dari Islamnya yang di sesi ini. Buktikan Allah itu ada. Pak Pendeta perlu tahu dulu ya, di dalam Al-Quran saya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Terus di dalam Quran surah Al-A'raf, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan biji mata karena kitanya yang terbatas ya. Bukan Allahnya nggak ada, tapi kitanya yang terbatas gitu. Kita mau lihat ke langit saja terbatas penglihatan kita, nggak bisa tembus sama langit. Mau lihat Allah, Pak Pendeta lupa dengan kitab Anda sendiri. Di Keluaran 33 nomor 20, siapa yang melihat wajah Tuhan maka akan qaid. Tuh Pak Pendeta, Yesus juga mengatakan di Yohanes 5 nomor 37. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Itu yang dikatakan Yesus. Makanya di Al-Quran kami, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Sama di Yeremia 46 nomor 5, hendak dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan. Setara. Jadi Allah itu adalah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah, bukti apa bahwa Allah itu ada? Buktinya ada manusia ini Pak Pendeta. Pak Pendeta berasal dari mana? Dari rahim ibu Pak Pendeta sendiri. Siapa yang membentuk Anda di dalam rahim ibu Anda? Nggak mungkin Anda di sendiri, nggak mungkin. Siapa yang bikin sistem di rahim ibu Anda? Siapa? Pasti Tuhan semesta alam. Nggak mungkin Anda di sendiri. Nggak mungkin Pak Pendeta. Saya pun juga begitu. Di dalam rahim ibu saya, Allah Subhanahu wa taala membentuk saya ya. Tuh dalilnya di mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku. Terus ya di dalam Quran surah At-Tin, aku menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Kalau Yesus ada nggak ngomong kayak gitu? Nggak bakalan ada Pak Pendeta, nggak bakalan ada ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia di dalam rahim ibunya dengan penciptaan yang sempurna. Itulah bukti ya bahwa Allah itu ada menciptakan kita. Kita ini di rahim ibu bukan membentuk diri sendiri Pak Pendeta. Sistem yang di rahim ibu sampai kita berbentuk sempurna milik siapa sistemnya? Pasti milik Tuhan semesta alam. Gitu aja, kok mikirnya mudah gitu loh Pak Pendeta. Ngapain kita cari kesana kemari? Kan kayak gitu. Pak Pendeta, kalau Anda bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala itu ada atau tidak, saya bertanya kepada Anda, buktikan Bapa di sorga itu ada. Gimana caranya? Silahkan. Tentang masalah Bapa di sorga,
tolong buktikan adanya Bapa di sorga itu seperti apa. Silahkan.